Kalau misalnya kita kasih bantuan modal, ya kita lepas, itu saya yakin 2-3 bulan udah habis. Halo sahabat Basnas TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Cinta Zakat. Di episode kali ini bersama Malik Wildan tentunya kita akan mengulas ataupun membahas topik-topik yang dari hari ke hari bintang tamunya makin beda, bintang tamunya makin unik, dan tentu cerita-ceritanya makin seru nih. Nah, kali ini kita coba mengabulkan request dari sahabat Basnas TV. Ayo dong cari lagi dong bintang tamunya yang beda. Oke, hari ini kita kabulkan karena bintang tamu kita kali ini dari industri apa sih Mas Arya? Balai ternak. Oh, dari Balai Ternak. Oke, assalamualaikum Mas Arya. Waalaikumsalam. Jadi episode kali ini kita akan ngomongin tentang ternak ya. Iya. Harvest Moon. Tahu game Harvest Moon? Ya tahu. Hampir semua orang yang ada di industri ternak pasti tahu. Oke, mungkin karena ini kita kan udah lewat ya dari bulan Idul Adha ya. Yeah. Mungkin pertanyaannya kita mulai dari sini dulu aja deh. Kalau lagi nggak sibuk nih, industri ternak tuh ngapain, Mas? Ya. Jadi ada dua sebenarnya ya, kalau di domba khususnya gitu ya. Ada fattening, ada penggemukan, ada juga breeding. Oh gitu. Pengembangbiakan gitu ya. Kalau misalnya menghadapi bulan-bulan Idul Adha gitu ya, kurban, kita persiapan untuk di penggemukan gitu. Oh gitu. Dan hari-hari biasa penggemukan tetap ada gitu ya. Kemudian di breedingnya kita digencarkan gitu ya, karena kita perlu waktu di breeding ini dari kawin kemudian sampai bunting dan lahir itu cukup ada waktunya gitu. Iya. Bunting ini kan 5 bulan gitu ya. Dari kawin terus kemudian bunting 5 bulan, setelah itu melahirkan. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi lebih banyak di breeding tuh supaya untuk lebih banyak populasinya aja. Oke, ini disclaimer dari awal. Jadi Mas Arya ini, atau siapa, gue enaknya manggil lu apa nih, Arya aja. Oke, Arya ini adalah salah satu orang yang pekerjaannya pendamping program di Balai Ternak Basnas Bogor. Oke, jadi Basnas itu punya yang namanya sebuah lembaga atau mungkin bisa dibilang wadah kali ya. Betul. Wadah yang memfasilitasi orang-orang yang, jadi mungkin bisa lu ceritain juga. Jadi sebenarnya Balai Ternak ini tuh apa, terus pekerjaannya tuh ngapain, dan apa yang udah diberikan nih Balai Ternak ke masyarakat. Mungkin bisa dimulai dari situ dulu. Oke, jadi kita itu di bawah LPPM. Nah, Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik, merupakan salah satu lembaga yang ada di pendayagunaan Basnas. Ya. Itu di LPPM ini memberikan bantuan gitu ya, kepada masyarakat atau mustahik yang kurang mampu, gitu, khususnya di bidang peternakan. Oh gitu. Bantuan modal usaha yaitu baik berupa ternak, kemudian bantuan kandang, peralatan, obat-obatan untuk kesehatan ternak, gitu. Ya, pakan dan sebagainya. Dan saat ini kita juga membantu peternak untuk menunjang di berbagai unit bisnis turunannya. Oh gimana gitu, tuh? Kayak misalnya. Jadi nggak cuma berternak doang. Betul, misalnya di usaha akikah, usaha sate, gitu ya. Kemudian integrated farming juga kita. Integrated farming misalnya di kita nanam jagung, nanam mungkin sayur-sayuran. lebih ke pertanian kali ya. Betul, karena kan kotoran dombanya itu juga bermanfaat. Nggak ada satupun yang nggak ada gunanya, nggak ada yang terbuang ya. Nggak ada yang terbuang gitu. Iya, soalnya udah bau kalau nyusahin kan. Iya. Gitu. Dan di kotoran dombanya pun kita olah jadi pupuk kompos. Oke, itu laku juga. Oh iya. Gitu. Ya, mungkin berarti gini ya, ada fotonya nggak? Kita bisa lihat dulu mungkin biar makin jelas. Jadi mungkin karena saya adalah orang ini kita lihat dulu aja kegiatan. Itu lagi nyanyatin. Ini rapat kelompok. Saya potong. Ini kantornya tuh di mana? Ini di Cimande, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Oh, di Bogor berarti. Betul, ya. Oke. Itu semua dari
balai ternak semua di situ berarti ya? Oh, jadi LPPM ini punya beberapa balai ternak ya, ada belasan ya. Salah satunya di Bogor, ada juga di beberapa tempat. Di Jawa Barat itu ada di Bogor, di Garut, di Bekasi. Lainnya di beberapa provinsi. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Magelang. Oh, memang tersebar di seluruh Pulau Jawa? Betul, di Indonesia. Se-Indonesia bahkan? Ada juga di Aceh ada. Wow. Di Makassar ada. Di Lombok Barat juga ada. Di Lampung ada. Dan itu saling terintegrasi nggak satu sama lain? Iya sama, programnya sama. Oh, di bawah LPPM itu kita sama nih. Oke. Tujuannya sih satu sih Mas. Apa tuh? Merubah mustahik jadi muzaki ya. Oh, dari industri ternak. Betul. Oke. Nah, mungkin nanti kita bisa lanjut nih. Oh, ini aktivitas yang tadi Mas Arya bilang ya. Ya. Ini kurban atau emang murni nyate, Mas? Ini untuk akikah. Oh, akikah ya. Jadi akikahnya kita kemas, Mas. Oh gitu. Jadi dulu kan kalau misalnya pesan akikah itu dombanya aja ya. Pesan dombanya dijual dombanya. Sekarang itu kita kemas sampai bener-bener produk jadi. Oh gitu. Dalam bentuk udah nasi kayak kotak. kemasan gitu ya. Ya. Nasi kotak. Oh. Jadi si pembeli ini tinggal pesan ke kita paket apa yang dipilih gitu ya, ada beda harganya. Kemudian tinggal sohibul acara ini. Ya, yang punya acara ya. Punya acara ini yang ngadain acara syukuran kita antar. Ada jarak tertentu nggak? Oh, kita nggak ada sih. Oh, oke. Gitu. Oke. Sip, dari yang baru lahir bisa kontak ke mana Mas Arya? Siap ke saya ke balai ternak gitu ya. Oke. Oh ini sate yang tadi dibilang. Usaha sate. Oh, satenya namanya apa Mas? Sate Kabita. Kabita. Ini udah ada di mana aja nih? Baru di Bogor. Oh, baru di Bogor dan sekitarnya mungkin ya. Oh ya. Kabita itu singkatan sih kelompok balai ternak. Oh. Oke. Ini mulai seru nih, mulai kreatif nih, ada singkatannya berarti ya. Oke, ada lagi nggak foto-fotonya? Oh, ini kehidupan. Ini lagi ngecek bahan baku pakan. Oh iya. Jadi sorry, mungkin di sana bener-bener apa ya? Ibaratnya kayak house of-nya ya, berarti semuanya di situ ya? Di situ. Oke. Wow. Jadi, nah ini. Ini masih baru lahir bro. Ini baru lahir. Oh iya. Peternaknya. Jadi setiap peternak itu kita kasih bantuan modal usaha ternak. Tiap orang itu 4 ekor bibit betina untuk dikembangbiakan. Nah ini salah satunya udah lahiran gitu ya. Alhamdulillah anaknya 2. Dan 5 ekor untuk penggemukan. Oh jadi justru ketika nggak ada kurban, karena nanti mungkin pertanyaannya banyak yang ini mungkin pertanyaan awam ya, karena hampir banyak orang nanya usaha ternak kalau nggak ada kurban ngapain gitu kan, banyak orang awam yang nanya seperti itu. Justru malah dalam tanda kutip lebih sibuk ya. Iya. Kita sibuk di tadi sate, di akikah, di olahan, di pupuk kompos dan sebagainya. Oke. Ada lagi? Apa udah habis? Oh ini apa nih? Ini itu apa? Bantuan sih. Oke. Ya udah. Oke. Sip. Nah, baru kita mulai dapat nih buat topik kita kali ini. Berarti tadi kan Mas Arya udah bilang beberapa orang yang diambil ataupun diseleksi mungkin ya Mas ya. Betul. Diseleksi oleh balai kurban atau balai ternak, maksud saya. Balai ternak untuk menjadi muzaki. Berarti kita bisa simpulkan bahwa sebetulnya dari seorang yang dalam tanda kutip mustahik ya, atau orang tidak mampu lah ya, orang miskin ya. Itu bisa dibina dengan keterampilannya mereka untuk akhirnya menjadi muzaki. Betul. Jadi biasanya para mustahik atau orang miskin dalam tanda kutip gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita kasih bantuan modal, ya kita lepas, itu saya yakin 2-3 bulan udah habis. Iya benar. Nah balai ternak atau LPPM hadir di sini, kita ngasih bantuan tapi melalui zakat produktif ini gitu ya, kita dampingin dan dalam bentuk keterampilan mungkin. Betul. Iya benar. Supaya si peternak ini berdaya lah kayak gitu Iya karena memang rata-rata orang miskin tuh kalau dikasih ikannya terus mereka bakal males. Betul. Mas. Mereka harus ada keterampilan. Oke, berarti basically ini Mas Arya adalah pendamping ya. Pendamping. Boleh diceritakan nggak Mas? Kira-kira kehidupan sehari-harinya tuh berkutatnya lebih sering dengan manusia atau dengan ternak Mas? Jadi ya dua-duanya sih Mas. Oh dua-duanya. Oke. Mungkin bisa diceritain. Kalau kita hubungannya dengan manusia ya atau peternaknya, ya kita ngedampingin ya. Misalnya setiap seminggu sekali atau
minggu sekali kita ada rapat kelompok. Kita dampingin peternaknya kalau misalnya ada ternaknya yang sakit. Oke. Atau ada yang ingin bercerita gitu ya. Gimana Pak kalau misalnya pakan yang bagus itu seperti apa? Konsultasi gitu ya. Kita dampingin gitu. Bantu cari pasar gitu ya. Kita juga show up keluar, dan saat ini alhamdulillahnya di Balai Ternak Basnas Bogor ini sudah menjadi koperasi Mas. Oh, koperasi. Kalau dulu masih kelompok kecil gitu ya. Iya, masih kayak komunitas lah ya. Sekarang alhamdulillah kita udah ada badan hukumnya. Udah badan hukum. Oke. Dan sudah ada yang kerjasama dengan kita, investor. Wow. Gitu. Itu prosesnya seperti apa Mas? Mungkin boleh diceritain ketika, pasti kan ini awalnya dari orang yang mungkin gak ada keterampilan, terus tiba-tiba dilakukan pembinaan, mungkin setelah ada prosesnya, mungkin nanti bisa diceritain juga ya oleh Mas Arya gimana proses dari orang miskin ini bisa akhirnya jadi farmer gitu ya, jadi petani atau peternak. Nah tadi kan Mas Arya bilang ada investor. Iya. Nah itu gimana Mas prosesnya sampai akhirnya, karena berarti kan udah ada bisnis yang bermain kan. Betul. Nah itu gimana ceritanya? Oke. Jadi kita kan punya tadi sudah jadi koperasi. Orang itu lebih percaya kalau berbadan hukum. Betul. Beberapa dari kami termasuk pimpinan juga bantu cari juga ya kira-kira siapa lembaga atau perusahaan atau orang yang punya duit gede gitu ya. Yang punya modal. Kita siap kerjasama. Karena kita punya kandang, kita punya SDM gitu ya. Peternak tadi ayo kita kerjasamakan. Polanya adalah bagi hasil nanti keuntungan, sharing profit. Ya. Berapa ke ininya? Untuk peternak sendiri 60%. Untuk si investornya 40%. Yap. Investornya biasanya itu dari perusahaan apa Mas? Maksudnya karena kan industri ternak nih industri yang bisa, mungkin saya sebagai orang awam ya. Mungkin saya sendiri sebagai orang awam nggak begitu tahu persis root dari atau akar dari industri ternak ini bisa dibawa kemana. Tapi investor itu rata-rata dari perusahaan apa Mas? Saat ini sih kalau dari perusahaan-perusahaan yang besar itu belum. Cuman dari orang perorangan baru orang-orangan punya pemilik modal yang cukup lumayan lah. Seperti itu. Oke. Nah tadi kan Mas Arya udah nyentil nih bahwa ternyata di luar dugaan Balai Ternak Basnas ini udah jadi badan hukum dan juga udah punya koperasi. Berarti bisa dikatakan bukan lagi, kita udah gak bisa nyebut mustahik kali ya, peternak aja ya. Pasti mereka juga udah pada punya WhatsApp, udah pada punya HP ya kan. Udah nggak minta-minta lagi gitu. Nah maksudku gini, gimana Mas prosesnya? Mungkin Mas Arya, yang Mas Arya tahu aja ya. Gimana prosesnya dari mulai mereka diseleksi, masuk hingga akhirnya jadi peternak, dan mungkin ada proses seleksi lainnya gitu. Ya, jadi awal kita kesana itu kita SKW dulu Mas. Oke. SKW ya. Studi kelayakan wilayah. Jadi kita melihat potensi wilayah di sana seperti apa. Misalnya ada kita di Bogor ya, salah satunya di Bogor. Kita melihat nih potensi alamnya seperti apa, ketersediaan hijauan bang pakannya seperti apa, kemudian dukungan dari pemerintah setempat seperti apa, kemampuan beternak masyarakat sekitarnya seperti apa, gitu ya. Kondisi alamnya, geografisnya gitu kan ya. Kemudian ya tadi sikap gotong royongnya, karena kan kita dalam satu kelompok ya, tidak masing-masing, jadi harus peternak nggak mungkin sendiri, susah soalnya. Iya, jadi harus bareng-bareng ya, kemampuan itu atau kemauan itu yang kita nilai. Setelah misalnya SKW ini sudah bagus gitu ya, tahap selanjutnya SKPM, studi kelayakan peternak mustahik, lebih ke orang-orangnya. Individu ya, individunya. Nah, kita datang ke RT RW setempat, ya meminta rekomendasi atau warga setempat yang siap dibina siapa aja, yang punya ternak ataupun yang belum beternak sama sekali, tapi ada kemauan untuk maju di bidang peternakan. Gak mageran gitu ya. Gak mageran. Emang pingin nih orang gak cuma pingin miskin terus gitu. Oke. Siap dibina lah gitu kan. Dan mereka daftar, kita seleksi, kita wawancara, kemudian berkas-berkas juga ya, dari fotokopi KTP, fotokopi KK, SKTM dan sebagainya. Birokrasi lah ya. Ya, birokrasi. Kemudian setelah itu ada pelatihan. Nah ini syarat penting juga nih, sebelum si individu atau peternak ini masuk ke kelompok balai ternak, ada syarat yang harus dilalui juga. Final stage-nya lagi ya, yaitu pelatihannya.
Oke, bisa dikasih tau nggak pelatihannya tuh ngapain aja? Ya pertama tentunya ini kan dari bahasas ya. Si peternak ini harus tahu dulu nih tentang bahasas tuh apa, LPPM tuh apa gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya juga tentang dunia peternakan, budidaya ternak, mulai dari ciri-ciri domba mau melahirkan seperti apa, ya pakan ternak yang baik seperti apa gitu kan ya dan sebagainya tentang peternakan. Sorry, mungkin ini di luar konteks sih. Pernah ada yang salah nggak mas? Misalnya mungkin dia pingin maju, pingin beternak, tapi dia nggak ngerti gitu. Misalnya yang diurusin domba sama sapi, ternyata dia ternaknya ternak lele gitu. Pernah ada salah gitu nggak mas? Sampai saat ini sih sebenarnya. Jadi kan di awal itu kita udah ngasih tahu ya. Oh udah ngasih tahu. Udah ngasih tahu ini kita ternak domba. Jadi kalau misalnya walaupun dia belum bisa belum bisa nggak ada basic peternak domba sama sekali, ya kita dampingin sampai benar-benar bisa. Oke. Berarti ada tahapan di mana dari SKW dulu tadi, SKW. Studi Ketatangan Wilayah, lalu individunya dan SKPM, yang terakhir PDP itu pelatihan. Oke. Berarti mungkin bisa dikatakan proses dari si peternak ini mustahik ya, dari mustahik sampai akhirnya jadi peternak ini cukup panjang ya. Cukup panjang ya. Wow. Maksud gini, Mas Arya sebagai pendamping ada suka dukanya nggak mas? Ada pasti. Ada. Oke. Saya kan mendampingin di sana dari tahun 2018. Udah 3 tahun ya di sana. Ya ada suka dukanya. Sukanya banyak sih, kayak misalnya peternak bisa ngejual ternaknya itu hal yang paling saya seneng gitu. Oh iya benar. Jadi keringat teman-teman peternak yang sehari-hari dia ngarit cari pakan gitu ya, untuk cari pakan hijauan terbayarkan ketika ada penjualan ternak, penjualan pupuk dan sebagainya kayak gitu. Ya itu banyak juga, kita juga memberikan dampak positif di warga sekitar selain peternak juga. Apa tuh kira-kira? Kayak misalnya tadi ya kurban Basnas, kurban online Basnas. Oh iya. Jadi ternak kita pelihara gitu ya, dibeli oleh Basnas, beli gitu ya, peternak dapat untung, dan ternaknya pun dipotong di sana, dibagikan untuk warga sekitar. Iya. Ya ini salah satunya. Oke. Sampai ada yang nangis mas. Biasanya saya nggak pernah ngerasain daging kurban. Waduh. Ya terutama yang miskin gitu ya. Alhamdulillah sekarang terus bisa kebagian gitu. Itu kan suka gitu ya. Iya benar. Nah kalau dukanya apa? Kesulitannya apa nih selama jadi pendamping? Ya kesulitannya apa ya? Ya tidak semua peternak yang kita arahkan bisa sejalan ya. Gitu. Misalnya dia agak malas di rapat kelompok gitu ya, atau kita arahkan untuk teknologi yang terbarukan, misalnya pakannya pakai confit feed atau konsentrat. Oh saya emang nggak mau, pengennya pakai rumput aja gitu. Itu kan udah ini banget. Gitu. Ada juga kalau saya pribadi sih, karena tinggal di mes, tinggal di mes di kandang gitu ya. Nah sedangkan keluarga atau istri anak saya di Sukabumi. Nah seminggu sekali saya pulang. Pernah satu hari anak saya nggak ngenalin saya. Waduh, kenapa tuh? Karena kan 5 harinya di Bogor. Oh gitu. Kadang suka sedih tapi sangkain nggak ngenalin karena bapak bau gitu. Bukan, karena nggak kenal. Enggak. Sangkain kan karena tidur di mesnya jauh nggak tuh dari kandangnya? Di situ. Iya mungkin kayaknya bukan nggak ngenalin mas, emang bau berarti ente. Mungkin harusnya langsung siap-siap parfum baru gitu. Nah oke, Mas Arya, ini sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama mungkin ini sih sedikit penasaran. Tadi kan Mas Arya sempat bilang ada peternak yang malas, ada peternak yang bebal lah, bebal buat dibilangin. Nah itu solusinya sendiri dari Mas Arya yang Mas Arya pernah ngalamin aja ya. Itu solusinya seperti apa kalau dari pendamping? Karena kan nggak mungkin dibiarin dong. Betul. Ya kita deketin lagi, kita deketin, kedampingin, ditanya kenapa sih kemarin nggak rapat, atau kenapa kemarin nggak ronda gitu ya. Biasanya ada masalah di rumahnya ternyata, gitu. Masalahnya ya masalah klasik ya, masalah anaknya minta jajan dia nggak punya gitu kan, akhirnya nyari
penghasilan di tempat lain saya gitu kan. Oh ada gitu ya? Ada kayak gitu. Okay. Jadi saya nggak bisa ikut rapat karena harus ngerjain ini gitu kan. Padahal memang alasannya ada gitu kan karena lagi nggak punya uang atau apa kayak gitu. Setelah kita deketin lagi, kita obrolin lagi ya bisa ini lagi. Oke. Di apa namanya di ternak, di balai ternak itu ada sapi ya? Oh, kita khusus domba sih Mas. Oh emang berarti khusus domba khusus domba. Oh tapi di balai ternak lain ada kambing, ada sapi potong, ada sapi perah. Oh berarti mungkin karena Mas Arya ini ada di apa tadi Caringin Bogor, mungkin memang di situ konsentrasinya adalah kambing. Jadi mungkin jadi sesuai wilayah sih Mas. Kayak misalnya di Lampung itu kan rata-rata di sana kalau kurban dan sebagainya tuh lebih ke kambing Jawa gitu kan. Ya kita itunya bukannya kambing. Di Makassar sapi potong ya. Sapi potong. Mungkin kalau di NTB kuda kali ya kan kuda. Di NTB sih sapi potong juga. Oh sapi potong juga sapi Bali ya. Iya oke. Nah Mas Arya terakhir harapan dari seorang udah berapa tahun kerja? 3 tahun. 3 tahun loh, 3 tahun udah bisa mbe udah tahu tuh kambing maunya apa gitu. 3 tahun udah apa yang dirasakan tadi udah cukup banyak, lalu juga suka dukanya udah banyak. Nah harapannya nih ke depannya buat balai ternak sendiri dan mungkin juga buat pekerjaannya Mas Arya selama atau menjadi pendamping atau mungkin ada cita-cita lain yang akan dicapai dalam beberapa tahun ke depan. Oke, harapannya ya untuk balai ternak Basas itu ya kita berharap peternak yang dibantu ini bisa semuanya menjadi Buzaki gitu ya. Oke. Udah enggak jadi mustahik lagi, semuanya berdaya, semuanya punya penghasilan di atas rata-rata lah kayak gitu ya. Sudah keluar dari zona kemiskinan. Kemudian harapan untuk Basnas tetap mendukung kegiatan di sana gitu ya. Kita sudah jadi koperasi dan dengan koperasi ini harapannya bisa lebih meningkatkan semangat peternak di sana khususnya dan bisa bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu ya, baik perusahaan, perorangan dan sebagainya gitu ya. Untuk saya pribadi harapannya memang walaupun mungkin yang nggak selamanya saya di situ gitu ya, nggak selamanya saya ngedampingin, mungkin ada di luar, tetap jaga komunikasi, tetap jaga silaturahim, dan ketika saya balik lagi ke sana, dalam artian udah beberapa tahun ke depan, peternak di sana sudah punya kandang sendiri, punya itu dia, bisa ngebantu masyarakat yang lain, punya karyawan dan sebagainya itu nilai poin bagi saya keberhasilan dari Mas Arya selama menjadi pendamping 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar Mas. 3 tahun tuh sebuah perjuangan dan waktu yang memang membutuhkan motivasi lebih tentu dari diri sendiri, apalagi tadi sampai nggak dikenalin sama anaknya, ya Allah. Oke, Mas Arya terima kasih banyak. Oh ya mungkin terakhir ada nggak rekomendasi dari Mas Arya kira-kira peternak ataupun rekan-rekan binaan dari balai ternak yang bisa kita ajak, atau mungkin bisa aku ajak ke podcast ini? Bisa. Ada lah ya. Ada ya. Oke, siap. Nanti kita ngomong off cam ya. Oke. Jadi minggu depan sahabat Basnas TV kita akan hadirkan langsung peternaknya nih, dan pasti bisa diajak ngomong ya. Bisa. Oke. Dia akan hadir di sini. Kita akan ngomong-ngomong lebih dalam lagi karena kalau dari Mas Arya tadi dari sudut pandang orang yang mengelola mungkin atau orang yang mengolah dan juga mendampingi, dan kita akan langsung nih minggu depan ngobrol dengan orang yang terjun langsung. Apakah dia bisa bahasa kambing? Nah, kita akan nantikan minggu depan. Mas Arya, makasih banyak ya. Siap. Udah datang ke studio Basnas cukup jauh dari Cimande ya, Caringin, Bogor. Sehat-sehat terus dan amin. Salam buat teman-teman peternak di sana ya. Siap. Semoga tetap menginspirasi dan terus sukses. Oke, sahabat Basnas TV, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Cita Zakat hari ini. Tetap saksikan terus Bincang Cita Zakat di Z Podcast, di channel di Basnas TV, dengan konten-konten lainnya yang juga seru-seru dan ger. Malik Wildan signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.